Halo Romo, selamat malam. Selamat malam. Romo. Selamat malam, Romo. Ya, kalau dalam agama Buddha biasanya kita pertama-tama mengucapkan salam itu dengan kata Sukihoto Namo Buddhaya. Biasanya seperti itu. Kemudian nanti dibalas dengan para umat itu dengan mengatakan Namo Buddhaya juga. Ya, Baik itu. Romo. Selanjutnya bagaimana? Boleh mungkin kita langsung mulai aja ya. Silakan Iren. Ya, selamat malam untuk teman-teman sekalian dan juga selamat malam untuk Romo. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Romo dan teman-teman sekalian dalam menghadiri Google Meeting pada malam hari ini. Saya Irena Wawor bersama rekan saya. Saya Irina. Saya Afaya. Dan saya Nathanael Ras. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengenal lebih dalam tentang keharmonisan di tengah-tengah keberagaman antar umat beragama dari sudut pandang agama Buddha. Nah, narasumber pada hari ini adalah Romo Anton Rusalain Muljana. Nah, sebelum kita kenal lebih dalam tentang ajarannya, ada yang bilang kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita kenal lebih dekat dulu sama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Romo Anton. Silakan Romo Anton untuk memperkenalkan diri. Baik. Nama saya Romo Anton Rosalen Bujana. Tapi kebanyakan orang memanggil saya Romo Anton saja, ya. Sementara nama budi saya itu Prasena Ahimsako, ya. Dan jabatan saya boleh katakan di dalam majelis, saya adalah pandita muda, atau kalau di Kristen itu disebut pendeta, tapi kalau di agama Buddha itu pandita. Pandita muda Anton Rosalen Muljana. Sementara saya sendiri adalah sebagai wakil ketua pengurus daerah Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Magabudi. Ya, dan saya sendiri sudah berkiprah di dalam agama Buddha, ya tentu sudah cukup lama, sudah sekian puluh tahun ya. Dan saat ini saya aktif di Wihara Karuna Mukti Jalan Sasagantung nomor 24. Ya, saya rasa itu nggak perlu ya untuk diperkenalkan usia dan lain sebagainya, nanti ketahuan tuanya. Ya, Cukup Romo, cukup. ya, Oke, baik. baik. Tanpa mengurangi rasa hormat kami tentunya, kita langsung saja ke sesi utama pada malam hari ini, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Karisa Irenowar dan Afaya Tribuana Indah. Silahkan. Baik. Romo, untuk pertanyaan pertama pada malam kali ini, itu bagaimana pandangan Romo sebagai seorang yang beragama muda di Indonesia tentang keharmonisan antar umat beragama di negara ini? Apakah sudah terjalin baik atau belum? Lalu mengapa demikian? Mengenai keharmonisan, ya sesungguhnya kita bisa katakan untuk Indonesia ya bisa dikatakan cukup harmonis juga ya. Tetapi kalau kita melihat dari keharmonisan itu sendiri, biasanya dikatakan harmonis itu apabila kondisi itu memang nampak terlihat keharmonisannya itu sendiri. Sementara kalau kita lihat seringkali justru di Indonesia ya banyak terjadi satu kondisi yang justru mengarah bukan mengganggu keharmonisannya itu sendiri ya. Tetapi untuk Indonesia sendiri ya kalau saya perhatikan masih termasuk cukup baik ya, karena di kita bermacam agama, sementara tentu kita juga ketahui di kita agama itu ada mayoritas dan minoritas ya. Walaupun ada beberapa aturan yang berlaku, tentu yang terkadang kalau kita lihat sepertinya tidak sama seimbang ya, tetapi harus kita maknai bahwa peraturan-peraturan itu memang seharusnya ada seperti demikian ya, karena tentu tidak akan sama satu dengan yang lainnya.
Kemudian keharmonisan itu tentu harus tetap dijaga. Nah, dengan dijaganya bagaimana? Ya seringkali saya juga sebagai penceramah, ya, juga saya sebagai, kalau di agama Buddha itu penceramah itu disebut sebagai Dhamma Duta, yaitu yang menyebarkan Dhamma atau ajaran-ajaran Buddha. Nah, kita seringkali mengikuti ya doa-doa bersama, kemudian acara-acara lintas agama. Nah, di sini maksud dengan tujuan untuk mempertahankan keharmonisannya itu sendiri. Ya, jadi kalau dikatakan sudah harmonis, itu sebenarnya belum 100% harmonis. Karena kenapa? Kalau sudah harmonis, tentu tidak akan lagi ada acara-acara untuk keharmonisannya itu sendiri. Ya, nah seperti kalau misalkan kita sudah katakanlah dalam analoginya kita sudah kenyang, tidak mungkin kita harus makan, harus mencari makan. Tetapi kalau misalkan memang kita sudah kenyang, tentu ya sudah tidak perlu makan. Kan kurang lebih seperti itu. Ya, jadi keharmonisan saya katakan sudah ada, tetapi keharmonisan itu sendiri harus terus dijaga. Ya. Baik, terima kasih Romo. Dan nyambung lagi ke pertanyaan yang kedua, di agama Romo, agama Buddha, adakah ajaran-ajaran tertentu atau dokumen-dokumen keagamaan yang memuat bagaimana kita itu harus memandang dan bersikap terhadap keberagamaan agama yang ada? Oh, ada. Ya. Di dalam agama Buddha ada satu dekrit atau yang boleh dikatakan cukup dikenal sekali ya. Kalau adik-adik mungkin pernah nonton satu film India ya, yang berjudul Ashoka, pernah ada yang tonton film itu ya. Nah, Raja Ashoka ini adalah raja yang beragama Buddha ya. Walaupun sebelumnya dia bukan beragama Buddha ya, dia beragama Hindu. Pada saat itu Raja Ashoka itu adalah raja yang sekitar abad ketiga, tahun kalau tidak salah itu tahun 273 sampai 232 kalau tidak salah ya. Itu kira-kira abad ketiga dia sebagai Raja Ashoka. Di mana Raja Ashoka ini awalnya itu adalah raja yang menguasai sebagian wilayah India seperti Bangladesh sekarang ya, kemudian Afghanistan dan Pakistan. Nah, itu dikuasai oleh Raja Ashoka. Raja Ashoka ini adalah raja yang boleh dikatakan raja yang sangat-sangat bengis sekali, kejam sekali ya. Kejam sekali, sehingga Raja Ashoka sendiri ini mendapatkan julukan Raja Candasoka. Raja Candasoka ini mengartikan raja yang kejam, raja yang sadis ya. Tetapi pada suatu saat di mana setelah selesai peperangan, Raja Ashoka ini sempat datang ke wilayah medan perang, bekas medan perang, medan perang. Dia melihat di sana banyak yang katakanlah yang terbunuh dan lain sebagainya. Sehingga dia melihat dari kondisi seperti itu, dia langsung berubah secara drastis, di mana di situ timbul perasaan cinta kasih, dan dia merasakan inilah ajaran agama Buddha, ya, ajaran Sang Buddha, sehingga dia merubah segala sifat kebiasaan dia yang dikenal sebagai raja yang kejam, kemudian dia memutarbalikkan segala perilaku dan perbuatannya, sehingga sampai dia mendapatkan julukan yang terbalik, ya, julukan yang terbalik. Dia mendapatkan julukan Dhammasoka. Dhammasoka adalah raja yang baik, raja yang soleh, ya. Nah, satu dekret yang tertulis di dalam pilar Raja Ashoka itu yang mengartikan adanya satu kerukunan atau keharmonisan di dalam sesama agama, yaitu
prasasti Raja Asoka yang disebut di dalam Kalinga nomor 22 ya. Itu prasasti di atas satu tugu ya. Nah, di dalam prasasti itu ada tertulis seperti ini. Bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah lalu mencemooh dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai pula agama-agama lainnya ya. Nah, di dalam tulisan dekrit itu ada yang lebih lengkap tulisannya, yaitu janganlah kita menghormati mazhab kita sendiri dengan mencela agama lain tanpa suatu dasar yang kuat ya. Jadi maksudnya kita jangan merasa menghormati agama kita tapi kita dengan mencela agama lain ya. Nah, sebaliknya agama orang lain dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping pula tidak merugikan agama orang lain. Jadi di sini diartikan ya, dengan kita menghormati agama orang lain, jelas ini membuat satu perkembangan buat agama kita ya. Jadi kita tidak merugikan agama orang lain ya. Oleh karena itu kerukunanlah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya memperhatikan dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut oleh orang lain ya. Nah, di sini seringkali kita tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau belajar mengenai agama-agama lain ya. Nah, selama sekian puluh tahun yang lalu, mungkin baru belakangan inilah awal-awal setelah kita di tahun 2000-an kemari lah ya, kita mulai agak sedikit nampaknya bebas, atau juga di sekolah-sekolah ada pelajaran-pelajaran mengenai tentang yang berhubungan dengan agama lain ya. Kalau dulu itu justru kalau kita perhatikan tidak ada ya, kebanyakan mereka belajar dengan agamanya sendiri saja, sehingga dia tidak melihat ajaran-ajaran agama lain ya. Bukan terkadang, kebanyakan malah mereka menganggap hanya agama akulah yang terbaik ya, agama akulah yang paling benar gitu ya, tapi tanpa dia bisa melihat, mempelajari agama-agama yang lainnya juga ya. Karena di sini dikatakan agama juga sebenarnya adalah ajaran ya gitu. Nah, kalau ajaran ya berarti bisa untuk kita belajar. Nah, di sini juga dikatakan ya, di dalam dekritnya itu, hendaknya memperhatikan dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut orang lain. Selebihnya Raja Asoka juga menuliskan bahwa barang siapa yang menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkannya agama sendiri. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita menghina agama orang lain, menjatuhkan agama orang lain, berarti mereka yang di luar sana akan memandang agama kita, kok seperti itu agama kita. Berarti agama kita sudah berbuat sesuatu yang kurang baik. Ya, dengan melihat itu berarti orang lain menganggap agama kita adalah agama yang tidak baik. Ya, dengan demikian berarti kita sama dengan mencela agama kita sendiri. Mencela agama kita sendiri. Ya, itulah sebuah bukti ya daripada istilahnya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan agama Buddha sendiri. Ya, nanti kalau adik-adik ada kesempatan waktu, silakan nanti cari di YouTube itu film tentang Asoka ya, tapi jangan Asoka yang di bioskop itu kan, kalau nggak salah itu ada banyak tambahan-tambahannya, tapi ada satu film dulu itu film seri yang Raja Asoka, memang itu sedikit banyak memang berbau agama ya, agama Buddha ya. Saya rasa itu untuk jawabannya. Kemudian baik, terima kasih. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, kan tadi Romo udah ngomong berdasarkan prasasti Kalinga nomor 22, kita nggak boleh mencela agama lain, tapi juga dengan alasan kita menghormati agama sendiri. Nah, selain itu tindakan nyata apa lagi di agama Buddha yang untuk menjaga keharmonisan dan di tengah-tengah keberagaman agama yang lain?
tindakan agama Buddha selalu memandang ya bahwa agama-agama lain juga sama kedudukannya dengan agama Buddha ya, sehingga pada saat-saat mereka mengadakan satu momen, katakanlah ya, misalkan perayaan-perayaan, kita hendaknya bisa ikut ya, seperti misalkan kebetulan saya sendiri juga memang ikut di dalam satu kelompok yang dikatakan lintas agama ya, gitu. Jadi kadang saya diminta untuk sama-sama mengadakan doa lintas agama, ya, doa lintas agama, kemudian acara-acara kebersamaan semua. Ya satu misalkan saya sendiri juga masuk di dalam kelompok Gus Durian, ya. Gus Durian itu adalah satu kelompok juga di mana kita seringkali diundang di sana untuk mengadakan satu keragaman sesama agama, sesama umat beragama ya. Kita adakan lintas agama, doa, kemudian kita juga mengadakan sebagai narasumber untuk menerangkan satu keberadaan agama Buddha kaitannya dengan agama-agama lain. Ya, saya rasa itu ya. Ya di samping hal-hal yang boleh dikatakan yang mungkin umum ya, misalkan kita pada saat-saat tertentu kita misalkan mengadakan baksos ya, bakti sosial ya. Saya juga bakti sosial sementara misalkan di wihara kami agama Buddha, kita akan lihat mungkin kalau di Bandung ataupun banyak di kota-kota itu untuk panti-panti sosial atau misalkan yatim piatu segala apa itu tidak ada yang dari agama Buddha, sehingga ya kita mau tidak mau dan memang kita sudah membagi untuk baksos itu ke agama-agama lain ya, karena kita untuk berbuat satu kebaikan tidak melihat lagi dia harus satu agama dengan kita ya, karena unsurnya di sana agama Buddha, sang Buddha sendiri itu menjadi Buddha itu dengan satu tujuan. Ya, tujuannya apa? Bukan hanya mencari kebahagiaan. Ya, bukan tujuan utama mencari kebahagiaan, tetapi juga mengurangi penderitaan. Penderitaan buat siapa? Semua makhluk. Ya. Nah, pengertian semua makhluk berarti bukan hanya makhluk-makhluk atau manusia yang beragama Buddha, tetapi semua makhluk. Ya, bahkan ya kalau mungkin lebih ekstrimnya ya mungkin kalau kita bisa katakan untuk semua makhluk itu bukan hanya manusia ya, tetapi jelas di sini yang nampak adalah penderitaan manusia ya, kurang lebih seperti itu. Baik, barangkali. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Romo, kalau menurut Romo apa saja faktor yang dapat menyebabkan konflik antar umat beragama di Indonesia ini? Oh banyak ya yang menyebabkan konflik. Kalau kita tarik ke agama, ke masalah agama ya, sebenarnya yang membuat konflik itu adalah dikarenakan adanya ketiga hal, kekotoran batin. Ya, kekotoran batin. Yaitu kalau di agama Buddha itu loba, dosa, dan moha. Loba itu pengertiannya adalah keserakahan. Ya. Loba, dosa itu artinya adalah kebencian, sementara moha adalah kebodohan. Nah, ketiga hal inilah yang mendasari terjadinya konflik-konflik. Ya, terjadinya konflik. Bahkan ketiga hal ini bukan hanya konflik dari masalah soal agama, ya, tapi konflik-konflik segala macam hal ini didasari oleh ketiga hal ini. Ya, kalau kita katakan keserakahan, kenapa bisa menjadi seperti itu? Nah, sekarang kalau dia merasakan bahwa hanya agama akulah yang terbenar, hanya agama akulah yang terbaik, sementara yang lain itu tidak baik, ya, kemudian fasilitas-fasilitas yang kalau kita perhatikan yang tidak seimbang, boleh dikatakan tidak adil, ya. Loh kenapa yang ini bisa begitu, misalkan enaknya membangun, kemudian yang ini tidak membangun, ada rasa-rasa keserakahan yang ada, ya. Jadi keserakahan itu bukan hanya kita lihat seperti orang yang makan banyak,
ya, bukan seperti itu ya. Keserakahan itu bisa terjadi di tempat pekerjaan juga ya, bisa terjadi juga orang misalnya di dalam pendidikan dan lain sebagainya ya. Nah, keserakahan inilah yang seringkali membuat konflik juga dia, yaitu satu keserakahan yang dikatakan dalam agama Buddha itu adalah loba ya. Jadi mereka memandang yang lain itu lebih kecil daripada aku. Aku harus lebih banyak diperhatikan, lebih besar diperhatikan dibandingkan kamu. Ini konflik yang sering terjadi juga ya. Kemudian juga loba kebencian ya. Maaf, bukan loba, dosa kebencian. Nah, dosa kebencian itu tentu dipicu oleh banyak permasalahan-permasalahan yang merasa bahwa ini loh, aku yang lebih hebat daripada kamu. Ya kan? Kesombongan yang ada yang memicu satu kebencian. Nah, sekarang kita bisa melihat begini. Banyak kejadian-kejadian yang mereka sebenarnya terjadinya itu tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang global, tetapi dianggap global. Misalkan satu kejadian di dalam satu kehidupan, di mana seseorang yang beragama ini, nah ini yang sering kali terjadi. Ini satu contoh, misalkan ada satu keluarga ini antara majikan dengan pembantu, ya kan? Si pembantu ini mungkin beragama A, si majikan ini beragama B, atau suku yang berbeda suku. Nah, kemudian mereka ada satu kondisi satu perbuatan yang tidak baik, misalkan menyakiti lah katakanlah ya. Nah, menyakiti, sehingga dari menyakiti ini dia mengambil kesimpulan bahwa orang suku ini adalah tidak baik. Suku ini tidak benar. Itu sering kali terjadi di situ. Saya sering mendapatkan pembicaraan, Cina mah nggak bener lah, ya. Sering begini, sering begitu. Nah, ini yang sering kali memicu daripada kondisi-kondisi yang konflik. Ya, kondisi yang tidak seharusnya. Mereka berbicara kepada yang lain, menebarkan satu katakanlah bisa dikatakan fitnah-fitnah atau berita-berita yang memang mungkin dia alami, tapi dia menarik kesimpulannya bahwa semua suku ini tidak baik. Ya, terkadang kalau kita melihat kondisi yang kejadian-kejadian di negara kita sendiri yang seringkali terjadi konflik, yaitu dikarenakan berbau politik. Ya, berbau politik. Nah, politik ini sendiri tentu berhubungan dengan kekuasaan. Nah, kalau sudah dikatakan kekuasaan, berarti ada lagi di situ unsur yang bersifat loba, yaitu keserakahan. Karena inginnya kekuasaan. Ya, kekuasaan. Nah, disinilah dari kondisi-kondisi seperti ini ya, timbul dari keserakahan, kebencian, timbul sebuah konflik. Kemudian moha adalah kebodohan. Banyak yang kita lihat orang-orang yang sebenarnya tidak ada hubungannya, ya, tetapi mereka mengangkat satu pembicaraan yang memicu sebuah permasalahan, bertindak kebodohan yang ada, ya, timbul komplikan permasalahan. Ya, misalkan satu kejadian yang misalnya terjadi di luar sana, ya, bukan di negara kita, di luar sana, tetapi kita ikut campur permasalahan ke sana sehingga menarik permasalahan ini, melihat konflik ini dia didasari oleh suku dan agama. Yang walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ya katakan individu tersebut. Nah, inilah yang seringkali menjadikan sebuah timbulnya konflik-konflik terutama di negara kita. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Romo. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari kita.
Kira-kira apa saran Romo untuk anak-anak muda agar tetap menjaga keharmonisan di tengah-tengah keberagaman yang ada di Indonesia ini? Keragaman ya, baik. Ini juga saya tambahkan yang tadi ya, saya tambahkan. Sebenarnya di kitab suci agama Buddha, yaitu Parita, ya, itu juga ada satu bait ayat ya, itu yang mengatakan, itu saya lihat ya, itu dari satu Parita yang disebut Karanya Metta Sutta ayat 6 itu mengatakan seperti ini. Ya, saya bicarakan dengan bahasa Palinya terlebih dahulu ya, yaitu Navaro Param Nikubeta kata Cinan Kanci Biarosana Patigasana Nyanya Nasa Duka Ngicea ya, yang artinya di dalam bahasa Indonesia itu tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Ya, nah seringkali kalau kita melihat dasar daripada kebencian, ya kebencian, pasti semua orang itu pernah mengalami rasa ketidaksukaan, ya rasa ketidaksukaan. Tetapi kalau saja dia berpikir tidak seharusnya rasa ketidaksukaan itu membuat satu pemikiran untuk mencelakai orang lain. Nah, yang sering kali terjadi, kebencian-kebencian yang ada justru menimbulkan satu pemikiran untuk menipu orang lain dan mencelakai orang lain. Nah, inilah yang akhirnya menjadi sebuah konflik, ya. Maka tidak adanya keharmonisan seringkali terjadi didasari oleh kelanjutan daripada rasa kebencian itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ada juga di Parita Manggala Sutta ayat 5, 6 dan 7, itu saya bacakan saja artinya ya. Nah, di sini ini adalah satu saran dan harapan saya kepada anak-anak muda ya, anak-anak muda, sehingga kalau mengingat daripada kata-kata ini hingga menjadi satu pemikiran di dalam kita setiap melangkah ya, saran saya. Nah, di sini ada ayat suci yang mengatakan begini, tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan dan menghormat yang patut dihormati adalah berkah yang mulia. Ya, nah analognya begini. Kenapa saya katakan bergaul jangan dengan orang-orang dungu, ya kan? Nah, kalau kita bergaul dengan orang-orang dungu, otomatis bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan satu jawaban dari pertanyaan apabila kita orang bodoh ingin belajar untuk menjadi pintar, tetapi kita bergaul dengan orang-orang bodoh, apakah mungkin kita bisa mendapatkan jawaban? Saya rasa tidak. Ya, karena apa? Sama-sama tidak kita tahu. Ya, maka di sini kita harus bisa belajar dengan orang-orang yang bijaksana. Ya, misalkan seorang sahabat. Ya, seorang sahabat seringkali kita melihat sahabat itu untuk mengungkapkan rasa cinta kasih kita kepada sahabat, kita seringkali hanya melihat apa sih yang sahabat kita suka. Betul ya? Banyak kan begitu kan? Nah, seringkali kita mengatakan, apa ya yang dia suka ya? Apa yang dia senang? Ya kan? Saya akan memberikan atau memberi hadiah untuk sahabat saya yang memang sahabat saya suka. Tetapi kita tidak pernah berpikir, semestinya kita juga berpikir, apa sih yang tidak disukai oleh sahabat saya? Itu juga harus pikir, ya. Kenapa? Kenapa kita harus berpikir seperti itu? Kalau kita hanya berpikir apa yang sahabat kita sukai, tentu itu mudah-mudah sekali. Tetapi apa yang kita pikirkan, yang sahabat kita tidak kita sukai, dengan maksud dan tujuan bahwa kita tidak akan membuat sesuatu yang menjadi permasalahan renggangnya persahabatan. Ya kan? Kita harus tahu
Kalau misalkan kita tahu sahabat kita yang tidak kita sukai oleh sahabat kita, ya kita seharusnya tidak perlu kita lakukan. Kan seperti itu. Ya. Nah, kebanyakan kan begitu. Kalau kita punya sahabat, wah, nanti sahabat kita akan beri sesuatu yang memang dia sukai. Kita akan berbuat sesuatu yang sahabat kita sukai. Tetapi kita tidak pernah berpikir apa sih yang sahabat kita tidak kita sukai, yang sahabat kita tidak sukai. Itu ya. Jadi kemudian sahabat yang baik kan tidak dalam pengertian saling hanya memanfaatkan saja ya, tetapi memang menjadi sahabat itu harus sahabat yang bermanfaat ya, gitu. Nah, di sini orang dungu adalah orang bodoh yang tak pernah mau berubah untuk menjadi pintar. Kenapa saya katakan jangan bergaul dengan orang dungu? Ya karena orang dungu itu adalah orang bodoh yang tidak pernah mau berubah untuk menjadi pintar. Orang yang teramat bodoh adalah orang yang bodoh tetapi tidak pernah mau berubah untuk menjadi pintar. Berarti dia adalah orang yang memang teramat bodoh sekali. Ya, itu. Kemudian bagaimanakah ia bisa membantu bila ia sendiri perlu dibantu atau susah? Ada kata-kata begini. Kalau kita miskin, jangan bergaul lagi dengan orang miskin. Kan kurang lebih seperti itu kan. Bagaimana dia mau membantu kita sementara dia sendiri miskin. Ya. Nah, bagaimana? Tentu miskin di sini bukan pengertian dalam materi ya. Miskin pengetahuan dan miskin tata etika dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita sekarang ini satu contoh. Anda mau pintar. Anda katakanlah bodoh tapi mau pintar. Tetapi Anda berarti Anda bertanya, belajar kepada orang yang bodoh, yang dungu, yang tidak pernah mau berubah menjadi pintar. Apakah bisa Anda menjadi pintar? Apakah Anda bisa terjawab? Tentu tidak. Ya, maka disinilah yang penting sekali kita untuk mencari sahabat dan bergaul dengan bukan orang-orang dungu. Ya. Kemudian di sini ada juga yang kedua adalah bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau dan membimbing diri dengan benar. Ya. Nah, kemudian begini, kalau kita bergaul dengan bertempat tinggal di satu tempat yang memang konotasinya adalah baik, ya, kita akan terbawa arus menjadi baik, menjadi arus baik. Coba kalau Anda misalkan bertempat tinggal, ini maaf ya, misalkan saya pernah bertemu dengan seseorang teman yang memiliki rumah, dia tidak jauh dari satu tempat katakanlah komplek prostitusi, ya, sehingga apa yang dia lihat sehari-hari itu sudah tidak berpengaruh, sudah tidak nampak seperti itu jahat atau tidak jahat. Bahkan di sini di daerah kita sendiri di Bandung ada satu wilayah di mana desanya itu adalah orangnya semua bermata pencaharian itu mencopet, mencuri. Satu kampung itu mencuri. Sehingga ada salah satu anak itu sudah tidak tahu apakah mencuri itu baik atau tidak baik, dia tidak tahu. Yang jelas dia lakukan karena memang sudah mata pencaharian dia. Ya. Sehingga kita disitulah diperlukannya bertempat tinggal yang sesuai. Ya. Yang benar-benar tempat tinggal yang bisa memberikan satu kebaikan buat kita, ya. Kemudian di sini yang ketiga saran saya yaitu berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama, ya. Nah, di sini kalau kita melihat kata-kata di sini, kita tidak cukup hanya pintar, ya, tidak cukup hanya pintar atau berkelakuan baik, ya, tetapi tutur kata juga harus baik. Ini saya perhatikan, apalagi adik-adik SMA lah ya, benar nggak
Saya seringkali memperhatikan begini, kalau sudah bergaul nih, itu saya nggak ngerti, ya, anak teman dianggap seekor anjing nggak marah. Coba kira-kira Anda tahu nggak? Ya kan? Sering yang saya dengar, kemana-mana jing? Ya, sering begitu kan? Nah, kemana jing? Nah, betul nggak? Ya, ke dia jing. Nah, ya kan? Sering kali saya dengar begitu. Nah, berarti teman Anda, ya kan, tidak marah dikatakan anjing. Dia membalas, ke dia jing. Anda sendiri menyahut. Jadi sama-sama senang disebut anjing. Ya, betul nggak? Ini sering kali saya dengar sekali ya. Ya. Betul kan? Ya. Betul nggak? Nah, sering saya dengar, kemana? Mana jing? Nah, ya kan? Ka dia jing tuh. Jadi sama-sama anjing saling menggonggong di situ. Ya, kok seneng sekali gitu. Dianggap anjing kok nggak marah gitu. Kalau saya pasti marah dong. Ya. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi tutur kata sendiri sebenarnya bisa menjatuhkan kepintaran saudara. Seseorang yang katakanlah katanya orang pintar, ya kan? Betul nggak? Orang yang bersusila, orang yang beretika, tetapi kok tutur katanya seperti itu. Nah, kalau adik-adik ini berbicara mungkin di dalam satu lingkungan yang hanya ada adik-adik di situ sendiri, ya mungkin nggak ada masalah, ya, karena saya sama-sama, maaf ya, mungkin sama-sama gogok di situ ya, gitu ya. Tetapi kalau misalkan Anda di luar sana, kemudian ada orang tua yang dengar atau ada yang langir, loh kok anak sekolah seperti itu ya kata-katanya, gitu ya. Nah, itu aja udah memperlihatkan satu perilaku yang tidak baik ya. Tutur kata itu percuma Anda menjadi orang yang pintar, berpengetahuan yang luas, ya kan? Tetapi hal yang kecil aja Anda tidak bisa memahami, ya. Apakah itu kata-kata yang baik ataupun yang tidak baik, ya. Kemudian mungkin di sini saya mau tambahkan juga, ya. Ada satu sabda Buddha yang mengatakan bahwa terlahir menjadi seorang manusia itu adalah susah sekali. Karena tentu di agama Buddha kan ada kelahiran kembali ya, kelahiran kembali. Nah, di dalam agama Buddha itu ada mengatakan bahwa untuk terlahir menjadi manusia itu sulit sekali. Sulit sekali untuk menjadi manusia. Itu bagaikan seekor kura-kura di tengah samudra dengan ombak yang begitu kuat, ya, di mana di permukaan airnya itu ada sebuah gelang yang hanya bisa cukup pas masuk dengan kepala kura-kura itu, di mana bila mana kura-kura itu muncul ke permukaan laut itu, nah si kura-kura ini harus bisa masuk ke dalam gelang itu. Nah, itu sulitnya menjadi manusia itu diibaratkan seperti itu. Ya. Tetapi hal itu sudah terbuktikan bahwa pada saat ini sampai saat ini kita ini terlahir sebagai manusia. Nah, karena kita terlahir sebagai manusia, seharusnya kita berpikir kesulitnya untuk menjadi manusia, ya, sehingga kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan hidup kita sebagai manusia agar pada suatu saat kelak kita bisa menembus kesulitan-kesulitan yang ada. Ya, karena kita harus bisa merasakan satu kebanggaan kita bisa terlahir menjadi manusia yang harus dipertanggungjawabkan sebagai manusia. Ya. Nah, itu saran saya ya sebagai kepada adik-adik semua ya.
ya hendaknya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena pada intinya suatu saat adik-adik ini tidak lagi bisa bersama dengan orang tua, pasti suatu saat kita akan terpisah. Ya, akan terpisah. Nah, kehidupan itu harus kita jalankan dengan sendirinya. Saya tidak pernah menyuruh belajar anak saya. Saya tidak pernah meminta macam-macam dengan anak saya. Hanya satu saya bilang, saya tidak suka dibohongi oleh anak saya. Itu satu hal yang paling penting ya. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena semuanya sebenarnya akhirnya pada yang terjadi pada adik-adik semua. Belajar untuk pintar sendiri, bukan buat pintar orang tua. Ya, nanti suatu saat baru akan merasakan. Kalau mau misalkan, wah, mungkin saya hanya sebagai nasihat saja. Bukan, karena saya sudah mengalami. Saya pernah mengalami juga seperti adik-adik semua. Saya juga pernah sekolah. Saya juga pernah, katakanlah nakal-nakalnya anak sekolah, pernah saya merasakan ya. Nah, setelah sekarang saya sudah katakan berumah tangga, hidup dengan sendirinya, barulah yang saya rasakan, oh seperti ini rupanya kehidupan. Kenapa dulu mama papa saya selalu menyarankan saya begini, begitu, menasihati begini. Ya memang yang terasa. Nanti suatu saat pasti akan dialami. Karena itu tidak mungkin, tidak harus semua akan mengalami. Ya, nah itu saran saya. Kemudian apalagi kira-kira yang ada pertanyaan untuk yang berhubungan dengan agama Buddha, silakan. Oke Romo, mungkin dari kelompok kami sendiri sudah cukup ya, sudah terjawab semua pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau tanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Ayo teman-teman, jangan malu-malu, langsung open mic-nya aja. Boleh aja, nggak apa-apa. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Kita jangan hanya katakanlah hanya seperti tugas wawancara untuk dari sekolah ya. Boleh juga kita untuk berdiskusi ya. Apakah mungkin kita untuk bisa berbagi pengalaman di sini ya. Misalnya, jangan hanya terbentur dari permasalahan soal agama. Ya silakan, karena untuk kebaikan juga adik-adik semua. Iya betul banget kata Romo. Ayo teman-teman bisa raise hand atau mungkin langsung open mic aja. Nah ini Romo, mungkin bisa saya bacakan ya. Dari teman kita, dari Maria, ada yang bertanya, ada gak pengalaman pribadi Romo tentang ketidakharmonisan, mungkin kayak diskriminasi, terus cara Romo menanggapinya gimana? Begini ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang keharmonisan di dalam beragama ya, di dalam beragama, itu banyak terjadi juga, bukan hanya agama A dengan agama B, bukan seperti itu ya, itu banyak juga terjadi ya. Misalkan seperti begini, di dalam agama Buddha sama dengan di agama-agama lain. Agama Buddha juga punya mazhab-mazhab ya. Misalkan seperti di Kristen mungkin ada Pantekostanya, kemudian ada Kristennya ya kan. Kemudian juga mungkin yang satu, katakanlah satu agama tetapi berbeda mazhab ya. Di agama Buddha juga ada itu mazhab Theravada, mazhab Mahayana, Tantrayana ya, kemudian ada mazhab Budayana ya, gitu majelis-majelisnya. Nah, jangankan dengan agama lain, dengan satu mazhab yang satu agama pun seringkali itu ada timbul perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, ada konflik. Biasanya seperti itu ya. Dikarenakan apa? Karena pemahaman-pemahaman yang pengertian yang berbeda. Ya. Karena kalau misalkan
sudah masuk di dalam mazhab A dengan mazhab B, tentu ada sesuatu kondisi, ya kan, suatu kondisi itu yang berbeda. Nah, perbedaan itulah yang seringkali dijadikan satu permasalahan konflik. Jangan dengan agama lain, ya. Tentu menanganinya kalau misalkan kita menerima secara nyata, misalkan. Saya juga pernah mengalami ya satu kondisi yang katakanlah kurang sereg lah ya di dalam berbeda paham agama, misalkan ya. Ya katakanlah, apalagi saya pribadi hidup di satu komplek perumahan yang boleh dikatakan mayoritasnya Muslim, ya. Mungkin kalau agama Budanya, yang beragama Buddha itu bisa dihitung. Saya satu RT saja cuma ada 2 orang ya, kalau nggak salah 1 orang lah yang beragama Buddhanya, saya sendiri. Tetapi kenyataannya saya hidupnya rukun-rukun saja, tidak ada permasalahan sama sekali, ya, tidak ada permasalahan. Karena apa? Kita harus menyadari bahwa yang terjadi itu sebenarnya bukan permasalahan agama, tapi permasalahan individu. Ya, permasalahan individu yang melihat perbedaan yang ada itu dikarenakan dari satu ajarannya. Tetapi permasalahannya itu timbul karena individu. Ya, saya menanganinya. Saya nggak mau ambil pusing. Kadang-kadang mereka begini begitu, ya sudahlah, biarkan saja. Ya. Toh saya juga sedang mempelajari agama saya sampai saat ini pun nggak ada agama itu, nggak ada yang dipelajari bisa sampai tuntas. Saya menyikapinya kondisi-kondisi itu ya biarkan sajalah, ya. Mungkin ada ya sesuatu yang kadang-kadang ekstrim ya menurut kita, waduh, kayaknya kok menghina sekali ya, tidak enak sekali ya gitu ya. Tapi ya sudahlah. Tujuan kita mencari satu titik kebahagiaan, ya, yaitu dengan kita jalan sendiri. Apakah kemudian kebahagiaan saya, istilahnya saya terganggu oleh masalah dia? Tidak penting, ya. Pastilah kalau kita bisa sabar menerima segala permasalahan yang ada, kemudian kita berpikir secara positif, pasti tidak akan ada masalah. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup ya, berhubung waktunya juga udah mulai malam. Kalau bisa saya tangkap tadi, yang pesan utama mungkin buat kita sebagai kaum muda, salah satu yang bisa kita lakukan itu mulai dari hal kecil, yaitu dari perkataan ya. Percuma kita mau sepintar apapun, mau sebijaksana apapun, kalau misalnya kita masih belum bisa mengontrol tutur kata kita sendiri, apa gunanya? Soalnya kan kalau misalnya kita nggak menjaga, tentu kita juga bisa menyakiti orang lain dan mengancam keharmonisan yang ada. Nah, pada malam hari ini kita sudah sama-sama mengenal keharmonisan antar umat beragama, tentunya dari sudut pandang agama Buddha. Besar harapan kami tentunya selaku penyelenggara agar apa yang sudah Romo sampaikan pada malam hari ini dapat berguna bagi kita semua selaku kaum muda untuk terus menjaga kerukunan di tengah-tengah keberagaman yang ada. Nah, kami selaku penyelenggara berterima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua dan juga Romo yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Nah, sebelum kita bubar, mungkin ada yang bisa buka kamera dulu, kita dokumentasi dulu sebentar. Ayo teman-teman, mungkin yang bisa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Sebentar. Ayo teman-teman, mungkin yang bisa buka kamera. Oke, langsung aja ya. 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga buat Romo Anton. Teman-teman semua dan Romo Anton sudah boleh meninggalkan ruangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak.
Terima Terima kasih. kasih Romo untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih banyak Romo. Ya, namo Romo. buddhaya. Namo Buddhaya Romo. Apa budaya Romo? Ya, baik. Terima kasih. Yeay, beres. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Yeay, beres. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Aku nggak bisa nahan ketawa pas si Raymond open cam anjir. Kurang ajar. Halo Romo, selamat malam. Maaf ganggu lagi waktunya. Tadi ada yang kurang dokumentasinya. Sebentar ya, kami nunggu teman kami satu lagi. Sebentar ya Romo. Ya, Hai Fania. Nah, ini udah hadir. Ayo, apa ya buka kamera dulu. Nah, boleh semuanya lihat ke kameranya dulu. Dokumentasi lagi sekali. 3, 2, 1. Mantap, sekali lagi. 3, 2, 1. Nah, baik. Terima kasih banyak ya Romo udah mau diganggu waktunya. sama. Ya, Mari Romo. Banyak. Hai Fania. Makasih Fania. Makasih Fania. Makasih Fania. Makasih, Fania. Makasih Fania. Atau gila alhamdulillah banget. Maaf ya, tadi aku terakhir telat join sama nggak buka cam. Tadi ada orang tiba-tiba. Mukanya ternyata jutek banget.
Iya anjir tuh pada serius sama tanya sampai nyuruh. Si Marda sampai itu sih anggap aja orang. Ras senyum ras senyum ras. Anjir pada nyuruh pisan. Sama-sama kalau orang juga. Aduh anjir. Maaf lagi fokus. Lagi fokus. Maaf ya, bener mah tadi maaf aing telat banget ini. Ya sans. WK. Kaget. Van mana pakai headset nggak? Wah man, oh ya bisa salah ngomong. Be. Kalau kata Alfian, Apa? Apa? kayak lagi pelajaran Palidi. Oh ya? Tapi jujur ya, lebih asik dia daripada Pak Didi. Jadi asik. Soalnya ngeliat orang itu pada kayak ini tahu kayak responnya positif gitu loh, kayak nggak berasa lagi jimit agama, berasa lagi ikut konseling lah, ada yang bilang kayak gitu, terus ada yang bilang berasa tertampar banget sama semua perkataan. Semua aja lagi yang ngomong itu tadi. Terngiang. Emang gitu sih kayaknya. Respon positifnya banyak. Alhamdulillah. Aku juga katanya ngomong Guru agama. podcast, Apa? Guru agama boleh ganti dah. kayak lagi dengerin podcast. Anjay. Iya. Seru. Baru mana ya? Anak pendeta. Dia nggak berani mana ngomong dah sama pasti. deh. S. Pasti nggak berani ngomong. Apa-apa. Ini pakai headset kan? Pakai. Bentar aing cek suara dulu deh. Bagus banget anjing. Pernah gak sih ketar-ketir? Pernah ketar-ketir apa? Oh, itu sudah menjadi beban saya selama 17 tahun hidup ini. Jadi, tas dulu sebagai anak pendeta, aing mah ya sampai kampus, kuliah, sekolah aja tuh yang milihin tuh jemaat. Wow, ada beban. Ya kalau mereka mau bayarin mah nggak apa-apa. Jadi kayak jemaat-jemaat tuh sampai aing mau masuk jurusan ilmu komunikasi nih, sama jemaat tuh kayak ngapain kamu tuh jadi pendeta aja. Terus kayak saya mau aing jadi pendeta, nanti seminggu udah ditutup sama menteri agama, anjing ada pendeta macam kayak begini. Kata saya mah jangan macam-macam Bu, Pak. Tapi mereka bayarin nggak uang kuliahnya? Nggak. Ya nge-freeze deh. Yes, screenshot. Telat. Tadi lagi nge-freeze pengen screenshot aja. Yes, nge-freeze lagi. Boleh. Siapa Anjay. sih? Bobornya Bu Edition. Ngapain anjir? Aing benci banget semua orang pada ngechat aing nanyain sosio. Kenapa nggak ada yang nanyain kabar aing? Hai, kamu nggak apa-apa gitu. Sumpah anjir, aing pakai ring light ternyata panas banget ya. Aing kira nggak sepanas itu aja. Pakai lampu panas banget coy. Dia lihat deh. Salah. Mana sih? Panas pisan anjing. Padahal udah yang mati-matiin lampunya. Tadi teh papa aku titip salam katanya. Apa? Kalau misalnya mau nggak harus wawancara, kalau misalnya kalian misalnya pingin curhat ke papa Aing gitu, misalnya bikin unit, terus konseling gitu, sok aja cenah. Oh ya, anjay. Anjay, puji Tuhan. Terus Aing kayak Tapi jujur ya, cara ngejelasinnya orang suka sih kayak Iya, tingkat terus jelas. dia tuh pakai analogi yang udah dimengerti gitu loh. Nggak kayak Pak Didi. Pak Didi teh kayak bahas dokumen A B C D. Mending kalau yang ngerti yang enggak. Kalau Pak Didi mah terlalu historis sih kalau Iya. ini jujur. Jadi gimana kalian? Buddha lah ya, ayo. Kayak setelah mendengar Bapak Aing Mane masih open. Iya, masih open tuh soalnya. kalau Open mendengar transfer. Bapak Mane ngomong tuh jadi berasa pengen pindah agama sih ya. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa, Fania open kok ya nggak Fan? Iya open Aing mah. Open selalu Aing. Kalau nggak ya buat yang mau nikah beda agama bisa lah ya Mbak ya. Fania. Apa? Mana susah gak sih nyari yang seagama gitu? Iya, gampang banget ya Mbak ya. Gampang Banget loh banget. Aing mah gimana ya? Kudu pindah sekolah kayaknya. Iya, mana
main-main di Kalau kata biara aku deh. mah mendingan menghasut sih, si pujaan hati sekarang mendingan Iya. dihasut. Sini, Iya ya. Buddha Deket nggak lagi. Buddha lah gue. Gitu. Lu ngomong sama bapak mana aja pasti kahasut. Sumpah, aing kalau nggak inget bapak aing pendeta, aing langsung pindah. Ya Allah. Nggak gitu juga. Wak. Cara penjelasannya enak banget sih ya. Nggak tahu, Aing nggak pernah dengerin papa Aing ceramah. Soalnya setiap papa Aing lagi ceramah di wihara, Aing cari kesibukan lain. Contoh nggak datang ke wihara. Boleh. Boleh. Kenapa bapak aing nggak gitu ya? Iya, mau diliatin CCTV lagi. Mau tukeran bapak nggak? Waduh. Kayak gitu. Anjing tuh keren bapak nggak tuh. Aduh. Aduh. Semua waktu si Raymond buka kamera, yang ketawa sama batuk-batuk malu banget, lupa mute lagi anjing. Sama. Orang banget. Sama pas pertama aing lupa pakai seragam. Iya, itu Aing mau ngomong sebenarnya, cuma anjir nih anak ya udah. Mumpung ada yang notice kan Aing. Orang tuh ngehnya terus pak kayak "Hah, kenapa ada yang beda?" Seragam. Anjir, alhamdulillah. Abis ini kita disuruh ngapain sih? Abis ada data-data gini? Udah kan? Gak tahu sih saya. Disuruh presentasi nggak? Semoga Jangan enggak. lah anjir, males banget gua. Semua web presentasi. Iya. Iya, Inggris belum main edit. Sunda belum. Sama anjing video ini. Aing berapa lagi tuh, Mas? Iya lucu banget. Saya teh masih belasan itu kan kalau nggak salah atau dia atau 10 gitu. Taruh Banyak aja. coy. Ya, teman-teman orang ada yang udah sisa 2, sisa 3 anjing keren. Emang masih ada sisa 4 anjir. Ini masih banyak banget. Saya masih ada sisa Ngapain 1, sih? 2, 3, 5, 6. Masih 7 aing. Missing 9 dong, 2 biji missing. Oh iya, ekonomi belum main kerjain. Bodoh emang. Kan besok we lah. Aing mah GWS lah kemana Ras? Iya, tau lah. Aing Gara-gara tanya. BTW. Apa? Kita minggu depan Rabu kan libur ya, jadi kita nggak dapet ekonomi. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Kan Udah ya, tanya kelas lain. Apa? kamu harus bersyukur gak dapat pelajaran Parusma. Ya anjir, stres. Aing mah. Kenapa bau? Bau. Kamu tahu istilah itu sih, Mbak? Bau teh apa Enggak lah, maksudnya? Aing selalu menghina orang pakai bau tau. Bau teh maksudnya apa? Atau sih kalau misalnya orang ngobrol sama Emang orang Parusma bau? enggak, baunya tuh kayak konteks semua yang negatif pasti Kayak- diganti jadi kata bau. Iya. Misalnya, Oh, iya sarkas sih. gitu. Oh iya. iya, Tapi misalnya, habis sih kalau kata aku mah. iya, misalnya nyebelin gak, bau banget. Nah itu tuh kayak kata ganti gitu loh. Aing Biar Discord aja tuh sopan gitu ya, Mbak. Bahasa daerah mana? Enggak, kayak apa ya, tiba-tiba ada di Discord orang juga apa-apa bau jelek atau bagus. Oh, kalian tadi ngeliat story aku nggak? Apa? Ngeliat story aku nggak tadi? Kayak muka Aing jelek banget ya, tolong ya. Aku belum buka IG, Fai. Anjir. Padahal kalau mana tiba-tiba muncul lucu deh, Mbak. Om Rus. Hah? Udah lah, Tadi Aing muncul sekarang di panggilannya belakang. Om Rus aja lah. Om Rus anjing, siapa Om Rus? Rusma. Om Rus. Sumpah Mi, waktu mana bilang apa? Dipanggilnya Romo, yang kira bener bercanda ini. Yang ngomongnya Romo. Ini, Pan. Iya. Romo teh artinya bapak kan? Nggak tahu ya, di bahasa Jawa kalau nggak salah bapak deh. Lupa yang Iya.